Halo guys, selamat datang di channel besar Villain 88 dengan gue Resi kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Resi update untuk edisi 4 November 2021, yang dimana gue tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue tentunya sudah memiliki beberapa topik pemberitaan yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana topik pemberitaan yang pertama ini mengenai Jon Moxley yang akan menjalani terapi ketergantungan alkohol. Lalu selanjutnya gue juga sudah memiliki detail ya atau alasan mengapa AJ Styles ini absen dari 2 show Raw terakhir ini. Dan yang terakhir gue juga sudah memiliki update detail mengenai alasan mengapa Bray Wyatt ini dipecat dari WWE. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama. Ini gua akan mulai dengan berita mengenai Jon Moxley. Sebagaimana yang gua sebutkan di awal video ya, bahwa Jon Moxley ini pun akan menjalani program ya untuk menjalani treatment atau terapi mengenai ketergantungan alkoholnya. Dan berita ini pun disampaikan oleh CEO dari AEW itu sendiri, yaitu Tony Khan, melalui akun Twitternya, yang dimana dalam akun Twitternya dia pun menyatakan bahwa Jon Moxley ini pun memperbolehkan dirinya ya untuk membagikan mengenai Jon Moxley ini memasuki atau mengikuti program untuk mengatasi ketergantungan alkohol. Dan Tony Khan mengatakan ya bahwa Jon Moxley ini sendiri pun merupakan bagian dari keluarga AEW itu sendiri, dan segenap AEW pun ya mendukung Jon Moxley dan istrinya Renee dan juga segenap keluarga dan rekan-rekannya untuk Jon Moxley ini pun bisa fokus untuk menjalani pemulihan tersebut, begitu guys ya. Dan Tony Khan mengatakan bahwa Jon Moxley ini pun melakukan keputusan yang cukup berani, gitu guys ya. Dan dia pun ya, Tony Khan ini pun dan AEW pun mendukung apa pilihan dia dan akan membantu apapun yang dia lakukan, begitu guys ya. Dan Tony Khan mengatakan ya bahwa dia bangga menyebut Jon Moxley ini pun sebagai temannya. Dan Tony Khan mengatakan bahwa dia adalah fans dari Moxley itu sendiri, dan dia pun menunggu di masa yang akan datang di mana Jon Moxley pada akhirnya dia pun bisa kembali lagi bertanding di dalam ring. Dan hingga saat itu datang, gitu ya, Tony Khan mengatakan bahwa dia berterima kasih ya atas dukungan yang diberikan kepada Jon Moxley dan meminta untuk menghormati privasi daripada Jon Moxley itu sendiri untuk di waktu saat ini ya gitu. Dan sebenarnya Jon Moxley ini ya sebelum pengumuman yang diberikan oleh Tony Khan ini diumumkan gitu sih, atau diposting oleh Tony Khan ini, Jon Moxley ini pun sebenarnya sudah dijadwalkan untuk tampil di show daripada AEW Dynamite di hari Rabu minggu ini ya, yang dimana dia pun dijadwalkan untuk menjalani pertandingan lanjutan ya untuk babak semifinal daripada AEW World Title Eliminator untuk menghadapi Orange Cassidy, yang dimana apabila dia memenangkan pertandingan tersebut maka dia berhak untuk melaju ke babak final menghadapi Bryan Danielson, yang dimana pertandingan final daripada World Title Eliminator Tournament ini pun akan digelar di AEW Full Gear di tanggal 13 November mendatang. Namun hingga video ini dibuat ya, kita pun belum mengetahui ya mengenai apa yang akan dilakukan oleh AEW ya terkait kelanjutan daripada turnamen World Title Eliminator itu sendiri ya. Namun pada intinya ya yang akan gua sampaikan yaitu adalah semoga kita pun bisa melihat Jon Moxley ini pun segera kembali ke ring daripada AEW Dynamite. Dan kita pun berharap bahwa Jon Moxley pun bisa menjalani terapinya dengan baik ya, sehingga dia bisa mengatasi ketergantungannya akan alkohol ataupun minuman keras gitu. Ya lah, pada akhirnya ya we wish all the best for Jon Moxley lah gitu ya. Karena kita ingin melihat Jon Moxley pun bisa kembali secepat mungkin ke ring daripada AEW gitu. Ya, kita pun berlanjut lagi dengan berita mengenai AJ Styles ya. Seperti yang kita ketahui, AJ Styles ini pun terakhir tampil di layar kaca daripada WWE itu di tanggal 21 Oktober yang lalu ya, atau lebih tepatnya itu di event Crown Jewel
yang dimana di event tersebut AJ Styles bersama Omos ini pun harus kalah dari Randy Orton dan juga Matt Riddle. Dan di hari Seninnya atau di tanggal 25 Oktobernya ya di Show Raw, sebenarnya AJ Styles dan juga Omos ini pun direncanakan melakukan rematch untuk pertandingan Raw Tag Team Championship menghadapi RK Bro. Namun tanpa adanya penjelasan lebih lanjut ya pada tanggal tersebut, AJ Styles ini pun ditarik dari pertandingan tersebut dan dia pun tidak menunjukkan batang hidungnya di Show Raw tanggal tersebut, begitu ya, di tanggal dimana dia dijadwalkan untuk bertanding. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dave Meltzer dalam Wrestling Observer Radio, dia mengatakan ya bahwa AJ Styles ini absen dengan alasan adalah non-injury medical issue. Namun tidak ada penjelasan lebih jelas apa yang terjadi mengenai terhadap AJ Styles ya. Dan berapa lama AJ Styles ini pun akan absen itu tidak ada penjelasan lebih jelasnya lagi ya dari WWE. Namun hingga hari Senin kemarin atau hingga Show Raw terakhir itu ya di tanggal 1 November kemarin, AJ Styles ini pun masih belum tampil ya di Raw, dan kita pun bisa melihat bagaimana Omos ini pun masih tampil sendiri yang pada kala itu di Show Raw kemarin Omos itu pun menghajar habis-habisan The Street Profit dan juga Riddle gitu. Dan semoga ya kedepannya kita pun bisa melihat AJ Styles ini pun bisa kembali lagi ke WWE, atau setidaknya kita pun bisa mendapatkan info yang lebih jelas ya apa yang membuat AJ Styles ini pun absen dari layar kaca televisi WWE. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita yang selanjutnya ya, ini mengenai update detail ya atau detail yang lebih jelas ya terkait pemecatan Bray Wyatt dari WWE. Karena yang kita ketahui ya bahwa di bulan Juli kemarin ya WWE ini pun ya secara mengejutkan memecat Bray Wyatt ya dengan alasan adalah budget cutting. Padahal di sisi lain Bray Wyatt ini sendiri pun merupakan salah satu superstar dengan penjualan merchandise tertinggi di WWE saat itu, begitu guys ya. Dan di beberapa hari sebelum kemarin ya, Ringside News ini pun sempat memberikan pemberitaan terkait pemecatan daripada WWE yang ternyata ada masalah internal ya di backstage daripada WWE terkait Bray Wyatt, yang sehingga membuat Bray Wyatt ini pun memang pantas untuk dipecat dari WWE. Namun gue mendapatkan update yang lebih terbaru yang dimana ini pun disampaikan oleh Fightful Select ya, yang ini pun lebih tepatnya memberitakan atau menceritakan bagaimana keadaan backstage ya terkait isu daripada Bray Wyatt gitu. Dan seperti yang disampaikan ya sebelumnya ya, bahwa sebenarnya memang Bray Wyatt ini sendiri pun sudah diperbolehkan untuk kembali bertanding ya di musim panas kemarin gitu ya. Dan seluruh tim kreatif daripada WWE itu mengetahui kondisi tersebut begitu guys ya. Namun pada akhirnya situasi itu pun tidak terjadi karena tentunya Bray Wyatt dipecat. Dan kita ketahui bahwa pertandingan terakhir yang dijalankan oleh Bray Wyatt di WWE itu pada saat event WrestleMania ke-37 di bulan April yang lalu, dan penampilan terakhir dia di layar kaca televisi daripada WWE yaitu pada saat dia mengisi segmen daripada Firefly Funhouse ya di Show Raw pasca WrestleMania. Dan Fightful Select pun mengatakan ya bahwa sebenarnya Bray Wyatt ini pun sempat terlihat berada di backstage ya di beberapa episode daripada Show Raw pasca WrestleMania, yang dimana dia pun terlihat bersama Randy Orton ya mengekspresikan ketidaksenangannya ya dengan match yang mereka jalani berdua di WrestleMania kemarin, terutama bagaimana arah daripada sisi kreatifnya, yang dimana ada beberapa perubahan dari sisi kreatif mengenai match daripada Bray Wyatt dan juga Randy Orton hingga detik-detik terakhir atau menit terakhir daripada match itu diselenggarakan di event WrestleMania itu sendiri. Yang dimana seperti yang kita ketahui ya bahwa storyline antara Bray Wyatt dan juga Randy Orton ini pun tidak memiliki ending yang cukup jelas. Yang dimana memang storyline itu dimulai di bulan November tahun lalu ya, dan berakhir di WrestleMania dengan kemenangan bagi Randy Orton. Ide sebenarnya ya adalah Orton yang harusnya kalah di pertandingan di WrestleMania kemarin gitu ya, yang membuat
Randy Orton pun bisa absen untuk beberapa waktu dari WWE pasca WrestleMania 37. Namun yang terjadi adalah Bray Wyatt yang kalah sehingga dia pun absen seperti yang gue bilang sebelumnya pasca WrestleMania 37. Dan setelah dia absen, pada akhirnya pun dia tidak kembali gitu guys ya, hingga akhirnya dia pun dipecat oleh WWE. Dan beberapa superstar daripada WWE pun mengatakan ya bahwa Bray Wyatt dan juga Randy Orton pun sempat membicarakan pertandingan mereka berdua yang mereka itu pun merasa tidak nyaman ya mengenai perubahan yang dilakukan terkait match yang mereka jalani itu sendiri. Dan bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa Bray Wyatt ini sendiri pun sempat mengutarakan perasaannya ya, terkait bagaimana booking yang buruk mengenai match antara Bray Wyatt dan Randy Orton ini sendiri, yang membuat Vince McMahon pada akhirnya pun tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Bray Wyatt. Dan gua rasa itu pun menjadi salah satu alasan daripada Bray Wyatt yang akhirnya pun harus dipecat dari WWE gitu guys ya. Dan tim kreatif daripada WWE itu pun sebenarnya sudah mengetahui ada perasaan frustasi yang cukup besar ya yang dialami oleh Bray Wyatt dan juga Randy Orton ya, pada kala The Fiend ya, karakter daripada Bray Wyatt ini pun dibakar hidup-hidup oleh Randy Orton, yang membuat The Fiend ini pun harus kembali dengan kostum atau penampilan yang cukup berbeda, yang dimana hal tersebut pun tidak disenangi oleh Bray Wyatt ya, karena kostum The Fiend yang mengalami luka bakar ini pun dirasa dia itu terlalu berat dan membuat dia pun tidak bisa bertanding dengan baik gitu guys ya. Namun mengenai komen daripada Bray Wyatt tidak menyukai kostum daripada The Fiend yang mengalami luka bakar itu tidak ada konfirmasi secara langsung dari pernyataan Bray Wyatt itu sendiri. Dan para talent daripada WWE ini pun tentunya diinformasikan bahwa Bray Wyatt ini pun dipecat karena adanya budget cuts ya, yang tentunya ini pun membuat adanya frustasi lainnya ya, yang disebabkan oleh pemecatan dari Bray Wyatt itu sendiri. Karena tentunya kita ketahui ya bahwa Bray Wyatt ini adalah salah satu penjual tertinggi merchandise WWE, dan dia pun menjadi salah satu mesin uang untuk WWE, yang tentunya hal tersebut pun membuat para superstar yang sudah cukup lama bergabung WWE pun merasa cemas ya dengan terkait posisi mereka di perusahaan tersebut begitu guys ya. Dan di hari Jumat yang minggu lalu gitu guys ya, Bray Wyatt ini pun sudah menyelesaikan non-compete klausulnya ya terkait WWE, yang membuat Bray Wyatt ini pun bisa bertanding di mana saja, di promotion mana saja, kapanpun, di mana yang dia mau. Namun berdasarkan berita yang disampaikan ya oleh Ringside News kemarin, bahwa Bray Wyatt ini sendiri pun akhirnya ini pun baru terlihat di Warner Bros Studio di kota Los Angeles, yang dikatakan oleh Fightful Select bahwa dia berada di Warner Bros Studio tersebut itu menjalani sebuah project Hollywood. Dan kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan daripada Bray Wyatt di dunia pro wrestling ini gitu guys ya. Dan apakah Bray Wyatt ini pun akan memberikan kisah dari sisi dirinya ya terkait mengapa pada akhirnya Bray Wyatt ini sendiri pun harus dipecat oleh WWE. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, yang dimana gue akan membawakan hasil daripada show NXT 2.0 di tanggal 2 November kemarin, yang dimana show ini pun dibuka dengan promo yang dibawakan oleh juara baru untuk gelar NXT Women's Championship, yaitu Mandy Rose, yang dimana tentunya Mandy Rose itu pun mengatakan bagaimana dia mengalahkan Raquel Gonzalez di minggu lalu gitu ya. Dan pada akhirnya pun ya The Toxic Attraction, yaitu stable yang dipimpin oleh Mandy Rose ini pun bisa menyapu bersih title dari divisi wanita untuk NXT. Dan kita pun sempat diperlihatkan ya ada sebuah klip yang menunjukkan bahwa kedua rekan daripada Mandy Rose, yaitu Gigi Doline dan juga Jessie Jane, ini pun terlihat menyerang Zoe Starks di area backstage ya,
yang dimana dari serangan tersebut mereka berdua ini pun berhasil melukai kaki daripada Zoey Stark. Dan tentunya ya penyerangan Toxic Attraction kepada Zoey Stark ini pun mengundang reaksi dari Io Shirai, yang dimana Io Shirai ini pun memasuki arena pertandingan di mana Mandy Rose itu berada, dan Io Shirai pun berkata bahwa dia akan membalas perbuatan Toxic Attraction kepada para penggulat wanita di beberapa minggu terakhir ini. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya adu kontak antara Mandy Rose dan juga Io Shirai, yang dimana Io Shirai ini pun sebenarnya bisa cukup tampil mendominasi terhadap Mandy Rose sebelum pada akhirnya kedua rekan daripada Mandy Rose ini pun memasuki arena pertandingan yang membuat Io Shirai ini pun kalah jumlah dan dia pun harus menerima bulan-bulanan dari Toxic Attraction. Namun apa yang dilakukan oleh Toxic Attraction kepada Io Shirai ini pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat adanya kehadiran daripada Kacy Catanzaro dan juga Jayden Carter yang memasuki arena pertandingan guna menolong Io Shirai gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan single match antara Dakota Kai menghadapi Cora Jade ya, yang dimana dalam pertandingan ini pun bisa dibilang pertandingan cukup solid. Namun kita pun bisa melihat ya ada perubahan karakter yang cukup drastis yang dialami oleh Dakota Kai ya. Di pertandingan ini kita pun bisa melihatnya dengan cukup jelas gitu guys ya. Dan pertandingan pun ya pada akhirnya dimenangkan oleh Dakota Kai, dan kita pun bisa melihat ya sisi lain yang dipertunjukkan oleh Dakota Kai, yang dimana kita pun bisa melihat ya di sepanjang pertandingan dirinya menghadapi Cora Jade, Dakota Kai terlihat seperti ada tatapan-tatapan kosong dari matanya, ataupun dia nampak berbicara terhadap dirinya sendiri gitu ya, sebagaimana orang yang mengalami schizophrenia gitu ya. Dan pasca pertandingan pun berakhir ya kita pun bisa melihat ya bagaimana sisi psikopat daripada Dakota Kai ini keluar, dimana dia pun mencoba untuk menghabisi Cora Jade dengan menggunakan table. Namun pada kala Dakota Kai akan melakukan serangan kepada Cora Jade yang sudah terbaring dan ditumpuk dengan meja gitu ya, secara tiba-tiba Dakota Kai ya tatapan ini pun kembali kosong, dan pasca dia pun kembali lagi gitu ya, atau sadar kembali gitu ya, si Dakota Kai ini pun malah mengurungkan niatannya untuk menyerangnya, malah dia mengecek keadaan daripada Cora Jade, dan pada akhirnya dia pun memberikan papan skateboard miliknya Cora Jade sebelum pada akhirnya Dakota Kai ini pun meninggalkan arena pertandingan dengan ekspresi muka yang menunjukkan bahwa dia ini pun merasa insecure gitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan antara Shannon Quinn menghadapi Robert Stone, yang dimana dalam promonya gitu ya, tentunya Robert Stone ini pun membesar-besarkan dirinya, yang tentunya Shannon Quinn ini pun tidak mengacuhkan apapun yang dikatakan oleh Robert Stone, dan dia pun memilih langsung hajar Robert Stone dengan mudahnya, dan pada akhirnya Shannon Quinn ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan siapa pun berlanjut lagi nih, ada pertandingan tag team match ya antara Legado del Fantasma yang diwakili oleh Raul Mendoza dan juga Joaquin Wilde, yang ditemani oleh Elektra Lopez menghadapi tim daripada Von Wagner dan juga Kyle O'Reilly. Yang dimana di pertandingan ini ya kita pun bisa melihat ya sebenarnya tim daripada Von Wagner dan juga Kyle O'Reilly ini pun bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut, terutama pada kala Kyle O'Reilly bertanding gitu ya. Dan kita pun bisa melihat ya di sepanjang pertandingan tersebut Kyle O'Reilly yang menjadi tulang punggung atau menjadi carry daripada tim Von Wagner dan juga Kyle O'Reilly itu sendiri. Namun yang menjadi bintang atau yang menjadi sorotan utama di pertandingan tersebut adalah Von Wagner, dan kita pun bisa melihat bagaimana karakter daripada Von Wagner ini pun sangat dilindungi oleh para petinggi WWE kali ini. Dan pada akhirnya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Legado del Fantasma ya, setelah adanya kemelut yang pada akhirnya Joaquin Wilde ini pun berhasil melakukan sebuah roll up in, yaitu Schoolboy kepada Von Wagner, yang membuat Legado del Fantasma ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Ya, siapa pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan single match ya antara Bron Breakker menghadapi Andre Chase, yang dimana dalam pertandingan ini Bron Breakker dengan sangat mudahnya berhasil mengalahkan Andre Chase, dan gua bisa bilang ini pun menjadi pembuktian bahwa Bron Breakker ini pun masih bisa dibilang menjadi salah satu top star untuk NXT 2.0 saat ini. Dan siapa pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan in-ring debut dari Solo Sikoa yang baru saja melakukan debutnya di NXT Hell in Havoc minggu lalu ya.
Yang dimana untuk match pertamanya di NXT ini Solo Sikoa ini pun menghadapi Citrama, yang tentunya ini adalah pertandingan squash match bagi Solo Sikoa, dimana Solo Sikoa ini pun bisa mendominasi Citrama dengan mudahnya dan dia pun bisa mengalahkan Citrama dengan sangat amat mudah gitu ya. Dan siapapun berlanjut ini adalah pertandingan single match antara Boa menghadapi Grayson Waller, yang dimana dalam pertandingan ini pun bisa dibilang pertandingan yang biasa aja gitu ya, walaupun kita pun bisa melihat adanya pertukaran serangan antara Boa dan juga Grayson Waller, walaupun pada akhirnya Boa lah yang bisa keluar sebagai pemenangnya. Dan siapapun berlanjut lagi ini ada segmen promo yang dibawakan oleh Tommaso Ciampa, yang dimana Tommaso Ciampa ini pun seperti yang kita ketahui baru saja mempertahankan gelarnya di event NXT Hall in Havoc minggu lalu, yang dimana dia pun baru saja mengalahkan Bron Breakker. Dan dalam promonya pun dia pun mengatakan ya bahwa pastinya semua orang ini pun mengira bahwa Bron Breakker lah yang akan menjadi pemegang gelar NXT Championship yang baru. Namun Tommaso Ciampa ini pun tidak bisa dilawan ataupun tidak bisa disuruh oleh siapapun gitu ya pada intinya, sehingga di Hell in Havoc kemarin dia pun membuktikan ya bahwa Tommaso Ciampa lah yang masih memegang title NXT Championship, dan atas hal tersebut begitu ya Tommaso Ciampa ini pun bisa dibilang menjadi dewa daripada NXT. Dan pasca pernyataan dari Tommaso Ciampa, kita pun bisa melihat adanya kehadiran daripada NXT North American Champion Carmelo Hayes yang ditemani rekannya Trick Williams yang menginterupsi promo dari Tommaso Ciampa tentunya, yang dimana dalam promo yang dibawakan oleh Carmelo Hayes ya, dia pun mengatakan pada intinya bahwa dirinya lah yang menjadi champion terkuat daripada NXT, dirinya lah yang menjadi champion teratas daripada NXT begitu guys ya. Dan Tommaso Ciampa pun membalas pernyataan daripada Carmelo Hayes gitu guys ya, yang dimana dia pun mengatakan bahwa pada saat Carmelo Hayes mengatakan bahwa dia the A champion, dia adalah champion terbaik daripada NXT, dia pun melihat bahwa Carmelo Hayes pun tidak yakin dengan apa yang dia katakan sendiri, yang dimana pernyataan daripada Tommaso Ciampa ini pun mengundang reaksi dari rekan Carmelo Hayes yaitu Trick Williams, yang mengatakan bahwa Tommaso Ciampa ini adalah orang mabok. Dan pada saat mendengar hal tersebut tentunya Tommaso Ciampa tanpa panjang pikir lebar dia pun langsung menghajar Trick Williams, dan tentunya ya itu pun membuat Trick Williams dan juga Carmelo Hayes pun nampak ketakutan, dan mereka pun tidak berani melakukan apapun kepada Tommaso Ciampa, yang tentunya secara perlahan Tommaso Ciampa ini pun memutuskan untuk meninggalkan ring pertandingan. Yang tidak lama berselang kita pun melihat ada sosok Dexter Lumis dan juga Johnny Gargano memasuki arena pertandingan guna menjalankan pertandingan main event daripada show NXT minggu ini, yaitu adalah pertandingan tag team match antara NXT North American Champion Carmelo Hayes bersama Trick Williams menghadapi tim daripada Dexter Lumis dan juga Johnny Gargano. Yang dimana di pertandingan tersebut ya kita pun bisa melihat bagaimana Dexter Lumis dan juga Johnny Gargano ini pun bisa mendominasi awal pertandingan tersebut. Namun pada akhirnya pada saat terjadinya commercial break dan kita pun kembali diperlihatkan pertandingan tersebut, kita pun bisa melihat bagaimana tim daripada Carmelo dan juga Williams ini pun sudah bisa mengembalikan keadaan, dan mereka itu pun bisa mengendalikan jalan di pertandingan tersebut, dan keadaan ini pun bisa semakin didominasi oleh tim daripada Carmelo dan juga Williams, pada kala Williams ini pun berhasil menggunakan sepatu sebagai senjatanya guna menghajar kepala daripada Dexter Lumis, yang membuat Dexter Lumis ini pun harus terbaring beberapa saat ya, atau tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Dan melihat hal keadaan tersebut ya, Johnny Gargano itu pun sempat memberikan serangan kepada Trick Williams gitu guys ya, guna menyingkirkan Trick Williams daripada ring pertandingan tersebut. Namun setelah Johnny Gargano itu berhasil menyingkirkan Trick Williams gitu ya, kita pun bisa melihat Dexter Lumis ini pun belum bisa bangkit dari serangan yang dia terima dari Williams gitu guys ya. Yang dimana hal tersebut pun membuat Carmelo Hayes ini pun mendapatkan waktu guna dia bisa melakukan ancang-ancang ya untuk melakukan finishing move-nya kepada Dexter Lumis. Yang dimana hal tersebut pada akhirnya pun kejadian ya, pada kala Dexter Lumis pun baru bangkit, Carmelo Hayes pun langsung saja dengan sigapnya mengeksekusi guillotine leg drop kepada Dexter Lumis,
yang membuat tim daripada Carmelo Hayes dan juga Trick Williams ini pun berhasil memenangkan pertandingan main event kali ini. Dan gua bisa bilang bahwa pertandingan Dexter Lumis dan Gargano menghadapi Carmelo Hayes dan juga Trick Williams ini pun menjadi pertandingan paling menghibur di show NXT 2.0 kali ini. Dan walaupun pertandingan lainnya gua rasa ini pun kurang strong ya, terkecuali pertandingan Dakota Kai menghadapi Cora Jade yang gua rasa ini menjadi presentasi yang cukup baik ya untuk karakter baru daripada Dakota Kai gitu guys. Dan pasca berakhirnya show NXT di tanggal 2 November kemarin, kita pun mendapatkan update untuk show NXT minggu depan, yang dimana sudah ada 2 match yang dijadwalkan untuk di show NXT minggu depan, yang dimana Toxic Attraction ini pun akan menghadapi tim daripada Io Shirai, Kaden Carter dan juga Kacy Catanzaro dalam pertandingan 6-woman tag team match. Dan selain itu pun kita akan melihat pertandingan tag team match lainnya ya, yang dimana Creed Brothers dari Diamond Mine akan menghadapi tim daripada Kushida bersama Ikemen Jiro gitu guys ya. Dan selain itu pun ya, kita pun akan melihat Kylie Ray yang akan menjalankan pertandingan di show NXT minggu depan. Dan update terbaru mengenai show NXT minggu depan ini pun menjadi berita terakhir untuk di Villain Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88. Karena di channel ini gue tidak hanya memberikan update dari WWE saja, namun juga memberikan update dari AEW, New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, peng.